부스터 마지막 녹음 같이 스탠바이. Some boy did it dirty. Pengaplikasian Wet Pigment. Sebelum diaplikasikan, Wet Pigment wajib dikocok selama 15 detik. Lalu kita siapkan kuas dengan bulu yang lembut dan halus. Langkah pertama, kita akan menuangkan beberapa tetes Wet Pigment. Lalu rendamkan kuas ke dalam Wet Pigment. Kuas objek dengan wet pigment sampai seluruh bagian tertutup rata. Saya sarankan proses menguas ini dilakukan dalam satu arah. Proses kuasan yang searah akan membantu mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam kondisi basah, tekstur goresan kuas akan terlihat. Namun goresan ini akan memudar dalam waktu 10 menit. Pastikan seluruh area tertutup rata karena wet pigment ini berfungsi untuk mengunci dry pigment. Setelah semuanya selesai, kita tunggu wet pigment mengering selama 10 menit. Berikut contoh hasil aplikasi wet pigment yang benar. Hasilnya nyaris tidak bertekstur. Pengaplikasian dry pigment. Buka tutup botol, lalu gunakan kuas aplikator untuk mengambil bubuk dry pigment. Saya sarankan untuk mengambil secukupnya saja ya teman-teman. Saat ini kita akan mulai proses aplikasi dry pigment. Poles dry pigment dengan gerakan memutar, sambil ditekan dengan perlahan. Tanpa adanya proses penekanan, maka dry pigment tidak akan menempel dengan efektif. Sangat disarankan untuk memoles dry pigment mulai dari bagian tengah, pelan-pelan menuju ke bagian samping. Proses aplikasi yang benar akan terasa licin ketika dipoles. Apabila sudah terasa berat, kita boleh mengambil kembali bubuk dry pigment dari dalam botol. Lalu ulangi proses pemolesan sampai seluruh area tercover dengan baik. Hal yang sama juga berlaku untuk dry pigment dengan warna lain.
Setelah proses pemolesan, kita tunggu dry pigment mengering selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita cuci objek di bawah air yang mengalir. Setelah itu kita usapkan sabun bersih untuk menyingkirkan sisa dry pigment yang tidak menempel pada objek. Sebagai langkah terakhir, kita bilas kembali objek di bawah air mengalir. Proses aplikasi coating. Siapkan coating liquid dan kocok botol sebelum digunakan. Lalu tuangkan coating liquid secukupnya. Usap coating liquid secara perlahan ke seluruh permukaan objek. Penggunaan coating liquid ini tidak usah terlalu tebal ya teman-teman. Hal yang terpenting adalah cairan ini merata ke seluruh permukaan objek. Kita siapkan tisu kering untuk menggosok coating liquid. Lalu kita usapkan coating liquid secara perlahan. Pada tahap ini, objek akan terlihat sedikit buram. Siapkan kain cloth untuk memoles sisa coating liquid. Usap kain cloth dengan gerakan memutar. Teman-teman jangan berhenti menggosok sampai objek ini mengkilap seperti semula. Coating yang baik akan mengembalikan kilap krom seperti pada awal pemolesan. Dan permukaannya akan terasa licin bila kita usap dengan tangan. Beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Bentuk objek seperti apa yang cocok menggunakan cat ini? Mana yang recommended dan mana yang tidak? Yang tidak direkomendasikan pertama adalah objek yang secara ukuran terlalu besar. Contohnya seperti helm, botol minum, kursi, meja, dan lain-lain. Dalam mengaplikasikan wet pigment, ukuran benda yang besar akan memakan waktu yang lama. Idealnya wet pigment ini diaplikasikan dalam jangka waktu 1-2 menit saja. Apabila proses aplikasi terlalu lama, maka wet pigment akan memulai proses pengeringan. Di dalam proses pengeringan, idealnya wet pigment ini sudah tidak boleh dikuas kembali, karena sudah memasuki tahap self-leveling. Apabila cat dipaksakan dikuas terus-menerus, maka akan menimbulkan tekstur yang kasar dan bergaris. Jadi cat ini hanya efektif untuk barang yang berukuran kecil, seperti parts Gundam, action figure, parts mini scale otomotif, maupun untuk detailing. Hal kedua yang tidak direkomendasikan adalah objek yang permukaannya kasar. Objek yang kasar tidak akan menghasilkan permukaan krom yang mulus. Berikut contoh sampel yang kita paksakan untuk dicat dengan krom. Permukaan kasar sudah terlihat saat kita mengaplikasikan wet pigment. Di sini kita melihat hasil return krom yang kurang baik. Hal tersebut disebabkan karena permukaan kasar yang sudah ada dari awal repaint. Berikut perbandingan cat krom pada permukaan mulus dan cat krom pada permukaan yang kasar. Yang tidak direkomendasikan nomor 3 adalah objek yang mempunyai detail yang rumit dan dalam. Untuk objek yang mempunyai detail yang dalam akan sangat sulit diaplikasikan dry pigment karena kuas aplikator tidak akan bisa menjangkau bagian yang dalam tersebut. Cat ini direkomendasikan untuk objek yang memiliki model sederhana dan memiliki detail yang simpel. Berikut contoh aplikasi cat chrome hand brush yang akan kita coba pada SD Gundam ini. Gundam ini akan kita aplikasikan cat chrome berwarna merah. Bagaimana dengan objek yang punya detail, tapi detailnya tidak terlalu ekstrim? Berikut contoh vintage figur yang warna krom emasnya rusak karena termakan usia.
Figur ini dicat ulang pada bagian kepala dan tangan, di mana bentuknya sedikit memiliki detail yang tidak terlalu dalam. Berikut contoh lain pemakaian chrome handbrush pada parts telapak kaki Gundam. Bisa dilihat, parts ini punya bentuk detail yang sedikit menekuk. Namun, cat chrome ini masih bisa mengcover dengan baik dan sempurna. Berikut contoh pemakaian chrome silver pada bilah pedang dan chrome gold pada aksen emas senjata ini. Apakah cat chrome ini cocok digunakan untuk detailing? Cat ini sangat efektif dan efisien untuk mewarnai detail cat metalik. Contohnya pada kit SD Gundam keluaran terbaru, di mana kit ini ada banyak aksen warna emasnya. Kalau dilihat gambar jadi pada boxnya, Gundam ini terlihat keren dengan kombinasi warna yang banyak dan menarik. Namun aslinya, kit ini hanya memiliki beberapa warna polos, di mana kita harus mewarnai warna-warna mist color secara manual agar terlihat keren seperti gambar pada boxnya. Berikut contoh detailing chrome handbrush berwarna gold. Cat ini diaplikasikan dengan corak gambar berbentuk naga yang mengelilingi badan Gundam tersebut. Jenis kuas apa yang cocok digunakan untuk cat chrome ini? Rekomendasi pertama adalah cat kuas dengan tipe flat. Tipe kuas ini digunakan untuk mengaplikasikan wet pigment khususnya untuk benda yang mempunyai permukaan yang lebar. Jenis kuas ini memiliki banyak tipe ukuran. Pada video ini, saya menggunakan tipe kuas flat dengan ukuran nomor 10. Apabila ukuran objeknya kecil, teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan memakai kuas flat dengan ukuran yang lebih kecil. Di sini saya menyarankan memakai kuas yang sebanding dengan ukuran objek. Apabila permukaan objek dan lebar kuas tidak sebanding, biasanya akan membutuhkan waktu yang lama sampai seluruh objek tertutup dengan wet pigment. Hal ini otomatis membuat sapuan kuas menjadi banyak, yang berdampak menimbulkan hasil goresan kuas pada hasil aplikasi. Rekomendasi kedua adalah kuas dengan tipe round. Kuas ini juga banyak ukurannya dan biasa digunakan untuk detailing objek yang kecil. Bagaimana cara membersihkan kuas dari wet pigment? Karena cairan wet pigment ini berbasis air, maka untuk membersihkannya sangatlah mudah. Cukup guyur kuas dengan air, lalu dicuci dengan sabun, terakhir bilas kembali di bawah air mengalir. Apakah cat ini bisa ditimpa dengan cairan lining? Untuk lining berbasis solvent seperti panelan Accent Color Tamiya maupun Gundam Mater, ini nggak bisa ya teman-teman. Karena cairan lining berbasis solvent bisa menghapus bahkan merusak cat chrome itu sendiri.
Lining yang direkomendasikan hanya lining yang berbasis air, contohnya seperti marker snowman ataupun produk cairan lining yang tetap berbasis air. Apakah cat chrome ini awet dan apakah aman bila dipegang dengan tangan? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk produk ini. Saat ini banyak sekali produk cat chrome yang beredar di pasaran. Namun, ada beberapa produk yang secara kualitas bisa menghasilkan warna chrome yang kilat, namun mempunyai masalah dengan daya tahannya, khususnya bila cat ini dipegang dengan tangan. Untuk cat chrome yang berbahan baku elemen metal, biasanya mempunyai kecenderungan mengalami oksidasi bila terkena cairan asam. Oksidasi ini menyebabkan cat chrome menjadi hitam. Sumber asam biasanya berasal dari keringat tangan yang menempel pada permukaan cat. Untuk hand brush chrome keluaran Anaheim Paints ini, catnya tidak memakai bahan metal alami, tapi menggunakan bahan metal sintetik yang diikat dengan synthetic coating. Jadi bahan ini lebih kuat menghadapi efek korosi. Apakah cat ini cepat kering? Beberapa produk cat chrome juga mempunyai bahan baku yang berbasis minyak. Hal ini mempunyai kelemahan pada proses pengeringan catnya. Contohnya bisa dilihat pada video berikut. Berikut adalah cat chrome yang sudah diaplikasi dan terlihat kering dan solid. Namun, saat dipegang dengan tangan, maka sidik jari akan menempel pada cat chrome tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa cat tersebut belum kering sepenuhnya. Cat yang belum kering sempurna akan sangat mudah bertekstur karena permukaannya masih lembut dan sangat rentan bila terpegang. Cat tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi kering sempurna. Untuk cat Anaheim Paints sendiri, ini tidak menggunakan liquid berbasis minyak ya teman-teman, tapi menggunakan liquid berbasis air. Cat ini membutuhkan waktu 20 menit untuk kering sentuh dan 1 kali 24 jam untuk kering matang sempurna. Untuk cat yang sudah kering matang sempurna, maka permukaan cat akan mengeras dengan baik. Permukaan cat tidak akan bertekstur apabila terkena sentuhan tangan. Apakah cat ini benar-benar bisa rata hanya dengan modal kuas saja? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, saat ini sudah banyak sekali produk cat chrome yang beredar di pasaran. Bahkan ada beberapa jenis yang bisa dipakai tanpa mesin airbrush, baik itu dengan cara dikuas maupun diaplikasikan dengan sistem marker. Berikut adalah contoh cat chrome yang diaplikasikan dengan marker. Secara kualitas warna, ini warna chrome-nya udah dapat banget ya teman-teman. Namun sayang sekali, apabila kita melihat permukaan cat ini secara seksama, permukaan catnya terlihat tidak rata, bergelombang dan bergaris. Berikut contoh salah satu produk cat chrome yang diaplikasikan dengan kuas. Goresan kuas membuat hasil yang tidak rata pada objek tersebut. Untuk mengantisipasi hal ini, Endras Chrome Anaheim Paints mengembangkan wet pigment yang punya sifat self-leveling process. Agar lebih mudah dimengerti, mari kita coba simak ilustrasi sederhana berikut ini. Step pertama dalam aplikasi cat chrome adalah menggunakan wet pigment untuk dikuaskan di atas objek sampai permukaan tersebut tertutup rata. Bekas goresan kuas akan meninggalkan tekstur bergaris pada permukaan cat. Setelah white pigment diaplikasikan secara merata, kita diwajibkan untuk menunggu selama 10 menit sebelum melanjutkan proses menggosok dry pigment. Nah, di tahap inilah pigment tersebut melakukan proses self-leveling, di mana pigment tersebut mengalami transformasi dari permukaan bergaris menjadi rata. Berikut contoh white pigment yang sudah mengalami self-leveling selama 10 menit. Berikut komparasi white pigment yang memiliki sifat self-leveling dan yang tidak memiliki sifat self-leveling. Makin rata permukaan cat, maka efeknya semakin kilap cat tersebut.
karena permukaan rata dapat memantulkan cahaya dengan sempurna. Berkat hal inilah, cat chrome yang dipakai di atas permukaan yang rata akan menghasilkan permukaan chrome yang mulus dan tidak bertekstur. Sebagai informasi tambahan, dry pigment yang dipakai dalam produk cat chrome ini memakai dry pigment level premium ya teman-teman. Pigmen dengan kualitas premium akan terasa licin bila digosok. Namun sebaliknya, pigmen non-premium akan terasa berat bila digosok. Apabila terus dipaksakan, hal ini bisa merusak kuas aplikator. Selain itu, warna yang diaplikasikan cenderung tidak rata dan tidak solid. Berikut perbandingan pigmen dengan level premium dan pigmen dengan level non-premium. Hasilnya terlihat jelas ya teman-teman. Untuk pigmen level premium, pigmen bisa mengcover dengan tegas, jelas, dan solid. Demikianlah beberapa informasi tentang cat chrome ini. Apabila teman-teman masih punya pertanyaan yang tidak dibahas dalam video ini, teman-teman bisa langsung bertanya ke kontak center Anaheim Paints yang nomornya sudah saya lampirkan pada kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.